Shalom buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan 9 jalan kudus menurut diri Thomas. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Febriana Simamora, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari spiritual Kristen dan karakter dari dosen pengampu Bapak Johari Manik. Ada 9 cara jalan kudus menurut buku Gary Thomas. Yang pertama, kaum naturalis atau mengasihi Allah di alam terbuka. Yang kedua, kaum indrawi atau mengasihi Allah dengan panca indera. Yang ketiga, kaum tradisionalis atau mengasihi Allah dengan melalui ritual atau simbol. Yang keempat, kaum astese atau mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Yang kelima, kaum aktivis mengasihi Allah melalui komputasi. Yang ketujuh, kaum antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Yang kedelapan, kaum kontemplatif atau mengasihi Allah melalui pemujaan. Yang kesembilan, kaum intelektual atau mengasihi Allah dengan pemikiran. Di antara 9 jalan kudus tersebut, saya mengambil bagian yang nomor 4, yaitu kaum astese atau mengasihi Allah dengan keheningan dan kesederhanaan. Hal yang paling diinginkan kaum asketi adalah menyendiri. Orang askese hidup dalam dunia batin, menikmati introspeksi, terganggu dengan keramaian. Temperamen asketis condong ke arah kesendirian, penghematan, dan komitmen yang mendalam. Bisa dikatakan ini adalah temperamen monastik yang mewakili orang-orang percaya yang mendapati mereka terhadap kehadiran Tuhan. Para petapa mengalami Tuhan jauh dari gangguan duniawi dan tidak membutuhkan apapun selain Tuhan dan Roh. Menurut saya berada di fase kaum astese atau kesederhanaan dan keheningan. Kenapa? Di saat saya terpuruk, pergumulan menimpa saya, kekecewaan datang menimpa saya memilih untuk pergi untuk pergi ke tempat yang hening, yang tidak ramai orang, karena menurut saya keheningan itu membuat pikiran saya menjadi tenang, bisa membuat masalah-masalah saya atau bisa mencari jalan keluar. Di dalam tempat keheningan tersebut, saya bisa mencurahkan hati saya seperti menangis, curhat kepada Tuhan, atau menyesali perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain kecewa terhadap saya, daripada saya harus bercerita kepada orang lain. Tapi di dalam kaum astese ini ada juga ternyata bahaya yang dapat menimpa kita. Contohnya yang pertama itu terlalu menekankan kesalehan pribadi. Yang kedua, mencari penderitaan sebagai tujuan, senang menyiksa diri. Ya, memang betul. Di dalam kaum astese ini, karena kita itu harus berjuang sendiri, tidak membebankan orang lain, tidak takut akan atau segan meminta pertolongan kepada orang lain. Sekian hasil pemaparan saya tentang 9 jalan kudus, yaitu kaum astese. Sampai jumpa, terima kasih, shalom.